Baik, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seperti biasa saya ngopi dulu. Kebetulan ada 2 gelas kopi saya di sini. Ini kopi biasa, ini kapal api. Karena kopi biji asli saya habis, tinggal ini yang terakhir nih. Besok baru rencana beli. Oke sahabat. Ada juga yang mengomentarin negatif soal cara ngopi saya. Jadi begini, Bang, itu ngopi itu nggak boleh napasnya keluar, katanya. Saya jawab aja itu cara kopi saya. Jadi gini sahabat, orang kita ini ada perkara yang disunahkan tapi tidak kita lakukan, dianggap itu tidak boleh. Padahal ada kan yang mubah, sunahnya memang begitu, tapi itu sunahnya juga jangan bernapas di gelas, di minuman. Nah kalau saya kan begini, bauin wanginya dulu kan. Baru saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum memang bunyi. Itu kalau dalam agama Islam tidak ada dilarang. Nah, cuma disunahkan jangan bunyi. Nah, beda kan? Disunahkan jangan bunyi. Jadi kalau saya tidak bunyi itu dapat sunnahnya. Kalau bunyi itu saya dapat nikmatnya, tapi tidak dilarang. Jadi dalam Islam mubah. Makanya komentar itu perlu ilmu juga ya. Nah, ketika saya keluar napas begini, bunyi, juga dikomentarin. Yang tidak boleh di minuman begini, kita ngeluar napas. Ya, paham ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi begitu orang kita ketika dia sebenarnya, kita membahas seseorang yang dia fanatik sama orang. Jadi apa saja yang kita lakukan, dia cari celah-celahnya agar salah. Tapi sayang ilmunya belum mencukupi untuk menyalahkan. Makanya belajar itu harus sangat sempurna. Belajar agama itu tujuannya untuk memperbaiki diri, bukan untuk mencari kesalahan orang. Tapi kalau si pendusta, apalagi mendustai orang banyak, itu penting kita buka. Beda, itu bukan mencari kesalahan demi orang banyak. Paham? Nah, oke sahabat. Saya ini beberapa hari ini sangat amat sibuk, jadi tidak sempat buat video. Sudah berapa hari ini? Sudah 5 hari tidak sempat buat video baru. Nah, video terakhir saya adalah pada malam 17 Agustus ya. Pada tanggal 18 Agustus dini hari. Karena ada yang kirim di WhatsApp saya, santri Kang Ujang Bustomi Cirebon bermain bola api ternyata dianggap karena kesaktian selawat. Nah, itu judul video saya. Mari kita setel sedikit. Bangsa kita mau dibawa kemana? Masih berkutat dengan perdukunan-perdukunan, itu pun tipu-tipuan. Masih berkutat dengan ilmu-ilmu supranatural, tapi itu tipu-tipuan. Masih berkutat dengan kegaiban, tapi itu tipu-tipuan. Itu trik-trik sulap semua. Kami dulu guru-guru mengajarkan kalau punya kemampuan tidak perlu orang tahu. Kemampuan yang aneh-aneh misal. Dalam rangka ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun ini, sudah berumur, mari kita berbicara untuk mencerdaskan masyarakat kita. 75 tahun, itu sudah waktu yang lama. Jangan berkutat lagi dengan hal-hal keterbelakangan. Jangan mudah lagi terpedaya oleh sesuatu yang dibungkus dengan ketidakbenaran. Mari kita kejar negara-negara maju dengan ilmu pengetahuannya, dengan teknologinya. Bukan dengan ilmu tipu-tipuan. Negara barat pun maju soal ilmu-ilmu tipuan, seperti sulap. Dan mereka melakukan untuk hiburan. Untuk hiburan, bukan untuk mengelabui orang. Akhirnya orang datang berobat, akhirnya orang datang menyumbang uang untuk membangun pesantrennya. Orang datang menyumbang uang untuk membangun tempat pengobatannya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, di Facebook saya dalam komentar ada orang kirim link. Saya membuat postingan seperti ini. Jangan percaya pada apapun yang aku katakan. Tapi percayakanlah kepada akal yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Pakai itu dengan baik. Jadi seperti itu sahabat. Lalu ada yang kirim link seperti ini. Kita lihat. Judulnya bawa senjata
terberat pernah tertembak dan makan ular. Thumbnailnya, kesaktian solawat santri-santri Padepokan Unjuk Kebolehan. Nah, di dalam video ini mereka main bola api. Bola api itu hal yang biasa saja. Yang suka 22.000, yang tidak suka 245. Yang nonton ini juga live. Jadi sahabat, saya ingat sekali di tahun 90-an, perguruan silat saya juga sering mengadakan main bola api ini untuk hiburan. Nah, baik sahabat, nanti kalau sahabat mau tahu video saya itu ditonton sendiri. Dan kali ini video saya mengupas bagaimana permainan sepak bola api itu. Yang main sepak bola api itu dianggap karena kesaktian salawat, padahal itu tidak. Saya akan memberikan rahasianya kepada sahabat semua supaya sahabat bisa memainkannya. Bahkan saya beri keterangan sesempurna mungkin. Jadi dari persiapan bikin bola apinya, sampai peraturan pertandingannya, sampai ya semuanya. Kebetulan agar saya lebih mudah memaparkannya, saya mengambil dari tulisan sahabat saya. Kebetulan saya sudah minta izin dengan sahabat saya itu. Assalamualaikum Pak Ruri, mohon izin aku akan buat video rahasia bola api dengan tujuan edukasi. Saya dukung Bang Beni lanjutnya. Oke. Sekarang kita mulai kepada rahasia ilmu sepak bola kanuragan. Tapi yang saya bicarakan di sini adalah bola api. Jika sahabat ingin mengetahui rahasia-rahasia yang lain, silakan hubungi Pak Mas Ruri, pesan bukunya sama dia. Oke, kita mulai. Pengantar juga sudah saya bacakan ketika di video saya kemarin itu. Yang pertama, cara membuat bola api. Bahasan kita kali ini sudah menginjak pada bagaimana membuat bola apinya. Untuk lebih bisa memahaminya, alangkah baiknya jika pembaca langsung mempraktekkannya berdasar atas petunjuk ini. Ambillah buah kelapa tua yang serabutnya sudah mengering, lalu buang atau kupas kulit bagian luarnya dalam kedalaman sekitar 3 atau 4 inci. Perhatikan gambar. Jadi ini gambarnya ya. Jadi kita buang yang bagian luar ini 3 inci lah. Ya, serabutnya ini. Tahap kedua, ambillah pisau yang tajam, kemudian bentuklah kulit kelapa atau serabut mendekati bulat seperti bola. Nah, jadi gunakan pisau yang benar-benar memiliki ketajaman sehingga bisa menghasilkan bentuk bola yang halus dan rata. Jadi ini jadi betul bulat ya. Jadi setelah kita buang ini sekitar 3 inci, buang segini jadi tinggal segini. Nah, ini yang bulat ini. Akhirnya dia seperti ini hasilnya. Setelah bola membentuk bundar bola, ambillah paku ukuran besar, beri tusukan pada mata kelapa yaitu bagian atas yang semula ada tangkainya. Jadi ini tusuk bagian atas itu tujuannya untuk mengeluarkan airnya. Tusukan atau lubang ini berfungsi untuk mengeluarkan air kelapa untuk mempermudah proses keluarnya air kelapa. Anda bisa menggunakan bor atau Anda memberikan lubang pada bagian ujung kelapa. Perhatikan gambar ya. Seperti ini. Dalam keadaan buah kelapa sudah berbentuk bundar bola dan airnya sudah keluar, selanjutnya jemurkan buah kelapa tersebut pada panas matahari. Hal ini penting karena jika buah kelapa masih dalam keadaan basah, kemudian dipaksakan untuk langsung direndam pada minyak tanah, maka akan mengurangi proses penyalaannya. Jadi, buah kelapa bisa direndam minyak tanah setelah serabutnya benar-benar kering. Dan suatu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu menjelang bola kelapa hendak direndam, beri lubang atau tusukan pada serabut kelapa minimal 7 lubang. Ya, jadi itu tujuannya biar minyak tanah nanti mudah meresap. Tusukan ini berfungsi agar minyak tanah bisa lebih meresap dalam serabut kelapa. Sementara lubang bekas tusukan paku atau bor yang semula dimanfaatkan untuk mengeluarkan air kelapa, pada proses perendaman berfungsi untuk memasukkan minyak tanah ke dalam tempurung. Dan ini yang nantinya membuat bola api lebih tahan menyala karena disuplai dari minyak tanah yang berasal dari dalam tempurung kelapa. Oke. Jadi ini kita lubangi ya 7 lubang lah, tapi yang bekas tempat pengeluaran ini jadi juga tempat masuknya minyak tanah nanti. Di dalam memberikan tusukan pada serabut kelapa, hendaknya jangan terlalu banyak karena akibatnya bola lebih mudah rusak atau kurang awet.
Namun sedikit tusukan juga kurang menguntungkan karena minyak tanah tidak bisa meresap secara total ke dalam serabut kelapa. Jadi cukup 7 tusukan saja ya. Sekarang berapa lama perendaman? Setelah bola api sudah dibentuk seperti bola, diberi tusuk-tusukan secukupnya, lalu direndam dalam minyak tanah minimal 1 jam menjelang dimanfaatkan. Jadi ini gambarnya, kita rendam dalam minyak tanah ya minimal 1 jam, atau kalau 12 jam ya lebih bagus, tapi minimal 1 jam itu minimalnya lah. Semakin lama semakin bagus. Perendaman yang tidak cukup waktu akan menghasilkan bola api yang tidak tahan lama menyala, karena perendaman sesaat hanya mampu membasahi bagian luar tersebut. Begitulah cara membuat bola api. Tapi saya sarankan, jika hendak bermain bola api, janganlah membuat bola api yang selesai direndam, lalu diangkat, dan dalam keadaan yang sudah hampir mengering, lalu dibawa ke lokasi lapangan bermain. Jadi maksudnya gini, ketika kita merendam bola kelapa tadi, itu tidak perlu kita keluarkan dulu. Jadi ketika mau membuat permainan, tetap kita bawa dengan minyaknya. Baru nanti setelah permainan mulai, baru kita keluarkan kelapanya dari rendaman minyak tanah. Jadi tujuannya begitu, supaya jangan mengering nanti. Selanjutnya, hal ini seringkali terjadi karena suatu anggapan bahwa bola atau buah kelapa yang direndam sudah menyimpan minyak yang cukup. Tapi pada kenyataannya, walau semula bola sudah direndam, jika dibiarkan mengering maka akan mengalami kesulitan manakala hendak dimanfaatkan atau dinyalakan api. Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa cara, yaitu sebelum dinyalakan disiram lagi dengan minyak tanah, setelah benar-benar basah baru dinyalakan. Cara menyiramnya pada bagian atas buah kelapa. Cara kedua yang lebih aman adalah biarkan bola kelapa masih dalam keadaan direndam minyak tanah, dan ini berarti Anda harus membawa ember atau dirigen di pinggir lapangan bermain. Cara ini memang cukup repot, tapi itu lebih baik untuk menjaga kebasahan bola apinya. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ketahanan bola. Banyak orang mengira bahwa permainan bola api cukup dengan memanfaatkan satu bola. Pendapat ini salah, karena menurut pengamatan saya, satu bola api minimal tahan 10 menit dan maksimalnya 15 menit. Jadi jika Anda hendak bermain sepak bola api, persediaan bolanya minimal 3, atau makin banyak makin baik, apalagi untuk kepentingan show untuk umum. Untuk memperoleh hasil bola api yang benar-benar maksimal, usahakan buatlah dengan buah kelapa yang tidak memiliki tempurung. Kelapa ini juga disebut kelapa belaka menurut bahasa Jawa Tengah. Jenis kelapa belaka adalah lebih ringan, ia hanya terdiri dari serabut saja. Andaikan ada tempurung, biasanya hanya berdiameter sekitar 7 cm. Dengan kondisi yang demikian berarti bola lebih mampu menyerap minyak lebih banyak. Buah kelapa jenis ini memang susah untuk didapat. Untuk itu saya sarankan, jika Anda ingin bermain sepak bola api, persiapkan jauh-jauh hari sehingga Anda bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Teknik permainan sepak bola api. Sepak bola api adalah olahraga atau kesenian rakyat yang belum ada suatu organisasi yang mengikatnya, sehingga keberadaannya tidak terikat oleh aturan tertentu. Permainan sepak bola api hanya dibutuhkan lapangan bermain 60 kali 40 meter, tiang gawang 5 meter, titik penalti 5 meter. Perhatikan gambar. Jadi tiang gawang ini 5 meter, kalau luasnya 60 kali 40, titik penalti 5 meter, jadi titik penalti antara sini dengan tendangan sini. Jumlah pemain. Permainan sepak bola api hanya dimainkan oleh 7 pemain, terdiri dari 1 penjaga gawang, 2 pemain belakang, 3 pemain tengah, 2 pemain depan. Kalau cara-cara kita bermain dulu itu juga ada sanksinya. Walau tidak terikat, itu tergantung kesepakatan. Dibanding permainan sepak bola betulan, ada perbedaan. Ada yang lebih ringan dan ada yang lebih berat. Umpamanya, menganjal keras dari depan menghasilkan kartu kuning, dan yang telah mengantongi kartu kuning, jika melanggar sekali lagi langsung kartu merah. Menganjal lawan main secara keras dari arah belakang, sanksinya hadiah penalti. Secara sengaja menarik baju atau celana, sanksinya tendangan penalti. Secara sengaja menahan laju bola dengan tangan atau menangkap, sanksinya kartu kuning. Permainan bola api tidak mengenal istilah offside. Pelanggaran yang ini ditiadakan. Ini sekarang aturan-aturan yang lain. Pemain sepak bola api tidak boleh mengenakan alas kaki, baik itu sandal ataupun sepatu. Tiap babak terdiri dari 15 menit dengan istirahat 10 menit. Atau menurut persetujuan dua belah pihak. Apabila dalam suatu permainan tidak menghasilkan gol, permainan ini diakhiri dengan adu tendangan penalti. Ini hal-hal di seputar permainan bola api. Setelah Anda mengetahui bagaimana teknik membuat bola
dan mengerti aturan-aturan mainnya, mari kita membahas tentang hal-hal di sekitar permainan sepak bola api. Walau tanpa penjelasan tentang kekuatan magis, namun untuk sekedar bermain sepak bola api cukuplah dengan modal teknis atau akal semata. Hal ini karena permainan sepak bola api menempatin urutan teringan dari permainan sepak bola kanuragan. Jauh lebih ringan dibanding sepak bola batu, apalagi sepak bola durian. Modal utama untuk bisa melakukan permainan sepak bola api adalah kemauan dan kecepatan. Artinya, bagaimana membentuk keyakinan dan kemauan sehingga Anda tidak merasa ragu-ragu bersentuhan dengan bola api. Kemudian yang paling pokok adalah bagaimana Anda mengatur kecepatan dalam bersentuhan dengan sumber panas. Untuk itu, makin singkat waktu persinggungan kaki dengan sumber panas, semakin kecil resiko kecelakaan. Bermain sepak bola api secara alami sudah memperhatikan kaedah kecepatan itu. Karena naluri manusia tentu tidak ingin berlama-lama bersentuhan dengan benda panas. Nah, untuk lebih jelasnya, bagi pembaca yang ingin mencoba bermain sepak bola api, ambil saja buah kelapa sebagaimana yang telah saya kemukakan secara terperinci dalam buku ini. Setelah direndam lalu nyalakan, langsung praktek saja. Karena dengan langsung praktek, apalagi berulang-ulang dilakukan, maka akan diperoleh jawaban bahwa bermain sepak bola api yang umumnya dihubung-hubungkan dengan kekuatan gaib, ternyata tak lebih dari permainan ketabahan semata. Jadi gitu ya, sahabat. Itu hanya permainan biasa saja. Nah, ini kisah nyata dari Pak Mas Luri. Pernah suatu ketika saya menyelenggarakan pertandingan sepak bola api yang melibatkan 4 perguruan tenaga dalam. Di antaranya yang terlibat adalah perguruan Alif Lamba Magelang. Kemudian 3 perguruan yang lain adalah perguruan jadi-jadian. Karena mereka adalah cabang dari perguruan yang saya pimpin. Mereka saya sarankan untuk membuat nama perguruan yang belum pernah didengar orang, sekedar kiat menarik animo penonton. Sambutan masyarakat sangat antusias sekali. Harga karcis undangan 1.000 terjual habis. Begitu juga karcis umum. Mereka selain penasaran dengan permainan bola api yang belum dikenal, juga menjadi penasaran karena permainan tersebut dipertandingkan. Ini tentu yang pertama kali di dunia. Menang di babak pertama membuat tim saya bertemu dengan tim tangguh dari Jepara. Nah, untuk tidak mengecewakan penonton, karena tim saya adalah tuan rumah, saya menghubungi 3 pemain sepak bola benaran yang ketika itu sedang menonton partai final. Ketiganya lalu saya suruh untuk ganti pakaian seragam perguruan silat saya, namun ketiganya menampakkan mimik ketakutan. Mas, bagaimana nanti kaki saya bisa terbakar? Kata mereka. Maka dengan lagak seorang suhu profesional, saya menyuruh anggota perguruan saya untuk mengambil air mineral. Kemudian ketiganya saya tarik ke tempat yang gelap. Mereka bertiga lalu saya suruh berdiri menghadap ke barat. Dan lalu saya komat kamit konsentrasi dengan lagak memantrai air mineral yang ada di tangan. Ketiganya lalu meminum air tersebut. Dan saya melihat ketiganya langsung tersugesti. Mereka punya keyakinan bahwa dengan air tersebut, kulitnya bisa selamat dari sengatan panas. Ketika babak final dimulai, tim saya memang benar-benar menang. Hal ini disebabkan karena masuknya 3 pemain sepak bola betulan. Tanpa trik ini, secara logika tim saya harus kalah. Sampai di sini mungkin ada pembaca yang bertanya, benarkah ketika saya komat kamit di depan air mineral itu, dalam upaya memumpakan atau mengisi tenaga dalam pada 3 pemuda tersebut? Terus terang saja saya katakan tidak. Itu hanya teknik atau jurus rahasia bagaimana membangkitkan keyakinan orang lain. Tanpa dibohongi dengan cara itu, ketiganya tentu berpikir 100 kali untuk ikut ambil bagian permainan sepak bola api yang selama ini masih mempunyai cap sebagai permainan kanuragan. Kesimpulannya, guru atau pelatih tenaga dalam harus mampu membangkitkan keyakinan anggotanya sesuai dengan taraf berpikirnya. Jika orang tersebut alam berpikirnya masih klinik, ia diikuti sementara selanjutnya diberi pengertian. Ini sangat penting untuk diketahui karena tanpa penyesuaian apa yang kita tuju, tak bakal bisa tercapai. Padahal tugas pelatih adalah membangkitkan keyakinan orang-orang yang makmum padanya. Kesimpulannya, modal utama untuk bisa bermain bola api adalah kemauan dan keyakinan. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika orang awam kanuragan bisa bermain kesetanan hanya suatu keyakinan bahwa air putih yang diminumnya adalah air putih yang telah diisi dengan kekuatan tenaga dalam. Jadi demikian sahabat tentang cara bermain bola api ini. Jadi tidak ada mistis-mistisnya, itu hal biasa saja. Sebagaimana kita dibakar obor nyala dibakar ke tangan kita tapi digerakkan cepat itu pasti tidak kebakar. Karena membakar itu perlu proses waktu. Tapi coba didiamkan atau bola apinya dipegang yang lama begini ya kebakar tangannya.
Jadi demikian sahabat, video saya kali ini sesuai dengan video saya sebelumnya tentang bola api ini. Baik sahabat, mari selalu pakai intelektual sebab tiap kita telah diberkahi oleh Allah otak dan hati untuk berpikir. Maka gunakanlah otak dan hati itu secara baik sehingga kita tidak mudah dibodoh-bodohin orang. Apalagi orang-orang yang berlabelkan ustadz atau apapun. Karena jelas begini, ketika seseorang tidak mengerti sesuatu hal, lalu ketika ada orang lain yang membodohin orang tersebut pada hal yang memang dia tidak mengerti dengan dibungkus agama, pasti orang akan yakin. Ya, memang begitu cara menguasai orang bodoh. Maksud orang bodoh ini bukanlah orang bodoh yang dimaknai keseluruhan, tapi orang bodoh adalah orang yang memang tidak mengerti terhadap hal tersebut. Jadi ketika ada kata-kata bodoh, itu ditujukan kepada orang yang tidak mengerti sesuatu. Bisa jadi dia orang itu kuliah, bisa jadi dia itu kuliah ke luar negeri. Tapi karena dia tidak mengerti sesuatu hal, nah dia bodoh di hal tersebut. Ketika dia bodoh di hal tersebut, disitulah orang mudah menipunya. Dan orang yang paling mudah menipunya adalah dengan cara memakai label agama, ya, dengan membungkus hal itu dengan agama. Misal dengan sholawat, ayat-ayat, dan segala. Baik sahabat, sekarang ini sebenarnya juga masih panjang kesibukan saya, ada belum tamu, jadi makanya tidak sempat buat video. Tapi akhirnya tetap saya buat video tentang ini, karena memang masih banyak yang nyinyir di video saya. Baik sahabat semua, pakai tetap intelektual, sehingga kita tidak dibodoh-bodohin oleh orang lain. Ketika kita memang tidak mengerti sesuatu, maka carilah pengetahuan sesuatu itu yang akhirnya kita tahu dan kita tidak mudah terpedaya oleh tipuan orang lain. Baik sahabat, terima kasih telah menonton video saya ini. Jika sahabat ingin mengetahui rahasia-rahasia keparanormalan, rahasia-rahasia trik perdukunan, silahkan beli buku dari sahabat saya ini. Komentar saja nanti saya beritahu. Oke, sukses bagi sahabat dan kita semua. Sukses buat negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.